Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar jemaat GKMI Eklesia yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, serta para simpatisan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, sebelum lebih jauh kepada pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk kekuatan yang Tuhan berikan, untuk kesabaran yang Tuhan berikan kepada kami di dalam masa-masa kami berada di rumah, menanti meredanya virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan, biarlah ini menambahkan kekuatan kepada kami, membuat kami bersukacita, tetap bersemangat, tetap sehat, dan kami bisa mengusir segala gangguan-gangguan yang selama ini ada di dalam kehidupan kami selama penantian ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu dekat kepada Tuhan, dan firman-Mu itu boleh berbicara di dalam hati kami, berkarya di dalam hidup kami, dan hidup kami benar-benar layak di hadapan-Mu, dan kami siap menyongsong kepada hal-hal yang baru, sesuatu yang terjadi secara baru, cepat atau lambat, bahkan yang mendadak pun Tuhan boleh mempersiapkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga hamba-Mu yang mendengarkan. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan hadir memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi manusia dan menyertai kami hari ini sampai selamanya, kami serahkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema menyongsong tatanan hidup baru. Menyongsong tatanan hidup baru. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang benar-benar menjenuhkan dan membosankan. Setuju ya saudara-saudara? Kita tentunya setuju akan ungkapan ini. Tentunya kita tidak sekedar setuju, tetapi kita juga merasakan bahwa hari-hari ini kita itu menunggu sampai bosan dan jenuh, selalu bertanya sampai kapan. Khususnya ketika kita menunggu kapan virus corona ini mereda. Walaupun ada gadget dengan berbagai macam aplikasi, dengan berbagai macam game, tawaran seminar yang bejibun begitu banyak, tetap tidak membuat kebosanan itu otomatis hengkang, saudara. Kebosanan itu tetap ada, menyelinap dan menyusup dalam keseharian kita. Kebosanan itu justru kadang-kadang menjadi-jadi. Kejenuhan yang tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan masalah. Kebosanan yang menghujam jika tidak diatasi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara-saudara, itu akan memunculkan dosa. Oleh karena itu, di dalam masa-masa sekarang di mana kebosanan itu menyergap setiap orang di seluruh belahan dunia, saya mengajak kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Hanya Tuhan
yang membuat hari-hari itu baru, dan hanya Tuhan yang memberikan hikmat kreativitas bagi kita untuk mengatasi, melampaui kebosanan itu. Tentunya kita semua berharap, saudara-saudara, dan ini sudah menjadi pokok doa kita bersama, supaya virus corona ini cepat berlalu, setidaknya mereda, setidaknya kurvanya itu sudah menurun, melandai, saudara-saudara. Itu mungkin sudah membuat kita itu tenang. Maka dari itu, saudara-saudara, kita terus berdoa supaya Tuhan bekerja, dan kita bersehati bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, mereda, dan tugas kita itu adalah menantikan sesuatu yang baru. Apa itu, saudara-saudara? Kita akan masuk ke sebuah tatanan dunia yang baru, tatanan hidup yang baru, yang biasa disebut hari-hari ini, santer itu dikatakan sebagai new normal. Istilah ini ya merujuk sebuah kebiasaan baru, tingkah laku yang baru, tindakan-tindakan baru yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, termasuk kita, yang lebih disiplin, sangat menekankan tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi keluar, menghindari kerumunan. Orang-orang akan membiasakan hal-hal seperti itu. Pihak istana juga membuat sebuah ungkapan yang menghebohkan, bahwa kita sudah saatnya berdamai dengan COVID-19. WHO juga mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak akan sirna dalam waktu yang lama, saudara-saudara. Dan kita siap atau tidak siap? Tidak ada persiapan 100%. Kita siap atau tidak siap, kita akan memasuki sesuatu yang baru, sebuah tatanan hidup baru. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah itu sesuatu yang baru bagi kita? Oh tidak. Tatanan hidup baru juga ada di dalam Alkitab. Khususnya dalam perikop yang sudah kita baca, ada sesuatu yang baru. Setelah Yesus naik ke surga, para murid berkumpul, mereka menanti-nantikan kehadiran Roh Kudus. Mereka tidak diberitahu kapan datangnya. Konkretnya kehadiran Roh Kudus itu seperti apa? Tuhan tidak ngasih tahu, saudara. Jam berapa juga tidak ngasih tahu. Tanda-tandanya, fenomenanya seperti apa. Kalau seperti apa mungkin orang itu akan syuting untuk memviralkan. Oh, tidak diberitahu. Mereka menanti. Sudah, itu aja, saudara-saudara. Di dalam penantian itu sesuatu benar-benar terjadi di dalam hidup mereka. Banyak orang menantikan sesuatu, melakukan sambilan apa begitu, saudara-saudara. Tetapi mereka menanti dengan hati, menanti dengan sungguh-sungguh. Mereka menanti di dalam nama Tuhan dan mencocokkan semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya dikasih tahu tempatnya saja, di mana? Di Yerusalem. Maka di sini dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Saudara-saudara, sekali lagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang baru. Tatanan baru sudah terbentuk, sudah terrajut, dan itu sudah mengalami konkretnya. Dan itu terjadi ketika para murid itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Apa yang baru itu apa, saudara-saudara? Coba kita perhatikan, saudara-saudara. Yang baru itu ada di dalam menanti. Orang Israel, mereka itu menanti, terus menanti. Siapa yang menanti sampai hari ini? Kedatangan Mesias. Tetapi orang Israel yang sudah percaya, para murid yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak menanti Mesias itu. Mereka sudah berjumpa dengan Mesias. Sekarang saat itu mereka menanti kedatangan Roh Kudus. Yang menjadi pusat ibadah pun itu yang baru, saudara. Tidak lagi kepada bait Allah, tertuju kepada Allah dengan ritual berbagai macam korban, bukan.
Ada sesuatu yang baru. Yesus Kristus itu sudah menjadi korban yang memuaskan, menjadi korban yang sempurna dan menyenangkan hati Allah. Maka pusat ibadah itu tidak lagi korban, tetapi pada pribadi Yesus Kristus itu. Baru, saudara. Ada yang lain. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya, hidupnya tidak lagi dikontrol, dimonitor, dikekang, dibebani oleh hukum Taurat. Tetapi mereka, hidupnya itu dikendalikan oleh kasih. Hidupnya itu tidak dibebani dengan hukum Taurat, tetapi hidupnya itu didrive sedemikian rupa dengan hukum kasih. Mengasihi berdasarkan kasih karunia yang sudah mereka terima dari Tuhan Yesus itu. Begitu juga dengan berdoa. Para murid berdoanya tidak seperti orang Israel ketika mereka belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang menjadi pusat doa itu tidak harus ke bait Allah, tidak lagi ke sinagog macam-macam dengan ritualnya berbagai rupa, tidak, saudara. Tetapi mereka berdoa ditujukan kepada Yesus Kristus. Ini juga menjadi sesuatu yang baru. Setelah itu, saudara, tatanan yang baru, saudara. Mereka tidak lagi melihat orang Israel itu, orang-orang dari luar Israel datang berduyun-duyun mencari Allah di Yerusalem. Tetapi mereka itu akan pergi ke segala bangsa, memberitakan Injil keselamatan itu, dan Yesus itu sudah hadir di dalam hati mereka. Sekarang mereka pergi setelah mereka menerima amanat agung itu. Jelas, saudara-saudara, ada sesuatu yang baru. Tetapi coba kita perhatikan di sini, kita juga melihat ada sesuatu yang baru di dalam persekutuan mereka. Dikatakan di dalam bagian akhir, dengan beberapa perempuan, dikatakan secara khusus serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maksudnya apa? Orang Israel itu tidak lazim, tidak lumrah laki perempuan itu kumpul dalam sebuah komunitas, itu enggak lazim. Perempuan itu di rumah, laki-laki itu di luar. Yang ngurusi tetapnya ibadah itu biasanya laki-laki, saudara. Perempuan itu ada tempatnya tersendiri. Tetapi di dalam Yesus ada bentuk persaudaraan yang baru, ada persekutuan yang baru. Dan di dalam Yesus itu persaudaraan itu membedakan, diperbarui dari persaudaraan yang lama. Maka ada istilah persaudaraan iman itu justru lebih terasa, lebih berdampak, lebih bisa dihayati, melebihi persaudaraan kandung, persaudaraan etnis. Dalam persaudaraan dalam Tuhan Yesus itu, kasih itu diwujud nyatakan. Ini sesuatu yang baru juga, saudara-saudara. Mari kita melihat tatanan baru yang akan kita songsong sebentar lagi, sebagaimana akan disongsong oleh para murid pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, saudara-saudara, kita itu sebenarnya juga dalam kondisi penantian. Kalau murid pada waktu itu menanti Roh Kudus, hari ini kita juga berasa di dalam sebuah penantian. Banyak hal yang dinanti. Kalau rasul mereka bersungguh-sungguh menanti Roh Kudus dengan berdoa. Hari ini kita pada dasarnya berada di dalam sebuah penantian. Apa itu? Yang jelas ya, kita menanti kapan corona ini mereda, begitu saudara. Bila perlu, kapan vaksin itu ditemukan, kapan virus corona itu berlalu, kapan kita itu akan hidup normal lagi, kapan dan seterusnya. Yaitu penantian kita bersama, saudara. Tetapi secara teologis, sebagai orang Kristen, di dalam hidup persekutuan dengan Tuhan, kita sebenarnya berada dalam sebuah penantian. Apa yang kita nanti itu, saudara? Kita senantiasa menantikan kedatangan Tuhan. Siap tidak siap? Seperti murid pada waktu itu, mereka itu siap, tidak tahu tidak siap, mau tidak mau.
Mereka menyaksikan Tuhan Yesus itu terangkat ke surga. Mereka menyaksikan. Kalau dibilang siap, oh tidak siap, saudara. Tetapi tidak ada persiapan 100% itu tidak ada. Tetapi mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan hari ini, secara umum orang percaya itu selalu merindukan. Dan kita itu menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Menanti turunnya Tuhan Yesus dari surga. Siap tidak siap, mau tidak mau. Itulah yang kita rasakan dan harus kita hayati. Orang percaya senantiasa peka terhadap penantian akan kedatangan Tuhan. Maka di tengah wabah virus corona ini sudah terlalu banyak seminar-seminar yang bertema tentang kedatangan Tuhan atau dalam kurung kiamat dengan virus corona ini. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita nanti hari ini itu mencerminkan kerohanian kita. Atau justru kita itu menanti kapan saya bisa shopping ke mall, kapan saya bisa gathering lagi. Saudara-saudara, ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Kita sampai hari ini masih menanti. Di dalam penantian itulah kita meminta penyertaan Tuhan, supaya kita benar-benar menanti. Murid-murid menanti di Yerusalem. Yerusalem maksudnya apa? Yerusalem itu mengajar damai. Yeru itu mengajar damai. Salum itu damai. Jadi mereka berada dalam sukacita, kedamaian sambil menanti kedatangan Roh Kudus itu. Saudara-saudara, biarlah kedamaian, shalom, sukacita, kegembiraan, kekuatan sukacita itu hadir di dalam diri kita. Hadir di dalam pribadi kita, di tengah keluarga kita, untuk mengusir, menggantikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, termasuk masalah kebosanan itu. Biar Tuhan dan Roh Kudus menyertai kita di dalam masa-masa penantian ini. Saudara-saudara, di dalam penantian itu disebutkan secara detail para murid. Ini luar biasa, saudara-saudara. Penyebutan nama di dalam Alkitab itu menunjukkan pribadi itu agung dan benar-benar layak dihormati bagi orang percaya. Mereka semua dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, karakter mereka yang berbeda-beda, saudara-saudara, dikatakan mereka itu semua bertekun dengan sehati. Jadi mereka itu bertekunnya itu tidak sendiri-sendiri, tetapi sehati. Jadi mereka di dalam perasaan mereka, di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, di dalam perenungan mereka itu ada satu yang sama, yaitu siapa? Yesus Kristus. Di dalam tindakan, firman, pengajaran, dan mujizatnya itu semua ada dan menghidupi para murid itu. Sehingga mereka itu bertekun dan bersehati. Kalau bertekun itu mungkin semua orang itu bisa. Orang bertekun apa yang disukai, bertekun dengan hobinya, apalagi bertekun main game, bertekun bersosial media, itu gampang. Tetapi bertekun di dalam Tuhan, bersehati, ini membutuhkan latihan, saudara. Membutuhkan intensitas yang luar biasa, membutuhkan komitmen. Dan hari ini kita diberikan cerminan yang luar biasa melalui diri para murid, yaitu mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara-saudara, bertekun bersehati di dalam doa itu panggilan kita sampai hari ini. Di dalam masa penantian ini, di dalam istilah kita stay home begitu, saudara-saudara, supaya kita itu benar-benar mengikuti anjuran pemerintah begitu ya. Ya, kita menanti, kita terus berdoa, bertekun. Tidak ada hal
yang bisa menghentikan kita untuk berdoa. Dan kita itu terus-menerus bertekun di dalam doa. Ada banyak tantangan, buat apa bertekun dalam doa Tuhan? Toh yang saya doakan bertahun-tahun sampai hari ini nggak dijawab. Tetap kita itu diminta untuk bertekun di dalam doa. Kita harus bertekun, bersehati. Percayalah saudara-saudara, ketika kita itu hari ini berdoa, banyak orang-orang percaya di dunia ini berdoa. Justru wabah virus corona ini memunculkan pendoa-pendoa yang luar biasa. Dan hari ini kita diberikan teladan oleh para rasul. Kita itu tetap bertekun berdoa, bertekun dalam doa dan bersehati. Jadi marilah saudara-saudara, tidak ada waktu yang lebih baik bagi orang percaya dalam masa-masa pandemi ini, di masa-masa kita menantikan meredakan virus ini, kecuali kita itu berdoa. Berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk jemaat-jemaat kita, berdoa untuk anggota keluarga kita, berdoa untuk hal-hal yang dilakukan oleh para medis, berdoa untuk para peneliti yang mencari vaksin, berdoa untuk dunia ini supaya menjadi lebih baik, dan berdoa untuk diri kita sendiri untuk siap menyosong di dalam tatanan hidup yang baru itu. Saudara-saudara, setidaknya ini membuat kita semakin dikuatkan, dan melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk terus-menerus bertekun bersehati di dalam doa bersama-sama, seperti dicontohkan oleh para murid ketika mereka menanti kedatangan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup, saudara-saudara, banyak orang memang bosan untuk menanti. Banyak orang mengalami kejenuhan yang luar biasa di dalam menanti itu. Maka banyak dikabarkan perjudian online itu semakin hebat. Pornografi itu juga semakin hebat. KDRT dalam rumah tangga juga semakin hebat. Angka kehamilan juga semakin hebat, saudara-saudara. Tetapi ada orang-orang yang tidak berhikmat. Ada seorang perempuan ketika negaranya itu menyatakan bahwa lockdown sudah dibuka lagi, lockdown sudah dihentikan, maka ada seorang gadis langsung dia traveling, naik gunung, kemudian seperti gaya anak muda zaman now, era milenial, kemana-mana bawa HP, kemudian selfie dengan berbagai macam perlengkapan untuk mereka vlog begitu, saudara-saudara. Mereka berdoyong-doyong keluar. Ada seorang gadis, dia traveling naik gunung. Apa yang dilakukan di gunung? Tentu saja selfie, ngomong-ngomong. Nah, saudara-saudara, lalu dia naik ke puncak teratas gunung itu, saudara-saudara. Dia bersuka cita, bergembira, bersorak-sorai, dan tidak lupa dia mengabadikan sukacitanya itu, kegembiraannya itu, kepuasan hidupnya itu dengan selfie. Delalah, saudara-saudara. Secara tidak sengaja ketika selfie itu, dia itu terpeleset batu yang licin dan terprosok jatuh ke kedalaman 25 meter dan tewas. Saudara-saudara, sesuatu yang tidak berhikmat. Di beberapa tempat orang itu sudah tidak sabar menanti. Mereka maunya keluar, hidup mati di tangan Tuhan, maka mereka melanggar banyak aturan. Mereka shopping mall berdesak-desakan, mereka sudah membeli baju dengan begitu rupa, dengan sukacita, mereka happy. 2 hari kemudian terdengar bahwa salah satu kasir di mall itu terjangkit virus corona. Nah, saudara-saudara, penantian itu tidak sekedar masalah waktu, tetapi penantian itu bicara tentang karakter. Apakah di dalam penantian itu kita bersama Tuhan atau tidak? Itu yang menjadikan kita itu benar-benar layak di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi, marilah kita itu memperlengkapi diri. Di dalam penantian ini kita memperlengkapi diri, mempersiapkan diri untuk menyongsong tatanan hidup yang baru. Kita masuki new normal itu, saudara-saudara, dengan berbagai macam upaya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
di luar rumah, di dalam keluarga, berrelasi dengan orang lain. Bahkan gereja-gereja sekarang mulai membicarakan bagaimana dengan protokol baru, kehidupan yang baru, normalitas yang baru, semua itu dibicarakan. Tetapi Roh Kudus sendiri, marilah kita di dalam penantian ini, kita meminta hikmat dari Roh Kudus. Kita meminta kekuatan dari Roh Kudus untuk menyongsong tatanan hidup yang baru. Bersama Tuhan pasti kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Bersama Tuhan kita bisa mengatasi pandemi ini. Bersama Tuhan kita juga dipanggil untuk hidup layak, hidup dekat, hidup intens bersama dengan Tuhan, supaya kita nantinya siap memasuki keseharian yang baru. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersukacita di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang tidak tergesa-gesa. Pribadi-pribadi yang benar-benar siap memasuki kehidupan yang baru. Dan kita menyongsong tatanan hidup baru. Amin.